Saat ini kita akan mengisahkan kisah sahabat Abdullah ibn Mas'ud alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Ya, Abdullah bin Mas'ud adalah sosok pria yang lemah, kurus, pendek, ya, cebol istilahnya ya. Kalau kata orang Betawi cebol, tahu cebol? Pendek. Pendek segini nih, cuma 2 hasta tingginya. 2 hasta kurang lebih 1 meter. Ya, tingginya cuma 1 meter 20. Orangnya pendek, kecil, kurus. Ya, ringan badannya. Dan betisnya kecil. Ya. Akan tetapi beliau mendapatkan kebahagiaan karena memiliki semangat yang kuat. Alhamdulillah kita dikasih jasad yang normal ya. Beliau yang kecil seperti itu tapi punya semangat yang tinggi. Dengan itulah dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini adalah keturunan atau bangsanya itu disebutnya Banu Huzail. Ya, bangsa kecil, nggak terlihat di Makkah, nggak dianggap di Makkah. Ya, Banu Huzail ada apa? Palingan pembantu, ya, palingan cuman apa? Pekerja, bukan orang-orang mulia. Nah, adapun ayahnya Abdullah bin Mas'ud namanya Mas'ud bin Ghafil. Mas'ud bin Ghafil. Dan ibunya Ummu Abd. Nah, dengan itu Abdullah bin Mas'ud selalu disebutnya Ibn Ummi Abd. Anak ibunya budak. Ya. Karena nama ibunya Ummu Abd. Maka Abdullah bin Mas'ud sering dipanggil Ibn Ummi Abd. Nah, ayahnya Abdullah bin Mas'ud ini miskin, fakir, gak bisa bekerja. Maka Sayyidina Abdullah waktu masih kecil dititipin kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Al-Harith. Begitu beliau sudah tumbuh dewasa ini Abdullah bin Mas'ud, beliau nggak mau lagi jadi beban orang lain. Beliau memiliki keinginan untuk membiayai dirinya dengan dirinya. Maksudnya dia pengen bekerja. Dan dia nggak mau dapat bantuan dari keluarganya, dari sahabatnya. Lah, dia pengennya dia mendapatkan uang dari jerih payahnya. Nah, ini sifat baik. Nggak ngarep dari orang. Maka dari itu pergilah Abdullah bin Mas'ud ini ke Makkah untuk hidup, untuk bisa mencari biaya hidup. Maka dia kenal dengan seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian beliau diterima bekerja oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk mengembala kambingnya. Nah, dengan itu dia mendapatkan upah bisa menghidupkan kesehariannya, bisa dia buat makan ya. Dan begitulah Abdullah bin Mas'ud hidup ya, menghidupkan dirinya dari keringat dirinya tanpa meminta kepada orang lain. Dan beliau saat bekerja itu sepanjang harinya, kalau siang dia ngangon kambing. Punya tuannya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian beliau mengangonnya itu ke gunung, ke padang pasir ya, ke lembah-lembah yang ada di Makkah. Nah, kemudian di sore hari dia pulang dan beristirahat. La ilaha illallah. Dan inilah keadaan Abdullah bin Mas'ud setiap harinya.
Bagaimana beliau bisa masuk Islam? Bagaimana beliau bisa masuk Islam? Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Makkah. Nabi diutus di mana? Di Makkah. Usianya berapa? 40 tahun. Ya, Nabi diutus di kota Makkah. Abdullah bin Mas'ud mendengar tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap sibuk dengan pekerjaannya, dicuek, ya. Kalau bahasa Betawinya lah, entar aja dah, gue sibuk kerjaan gue, yang penting gue makan, ya. Nggak peduli dengan apa itu agama ini, ya. Karena dia orang apa? Memiliki apa? Semangat yang tinggi untuk menghidupkan dirinya. Maka dia profesional dalam pekerjaannya. La ilaha illallah. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan tentang agama Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan diri Abdullah bin Mas'ud untuk menerima hidayah, sehingga Allah menentukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menemui Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi bukan Abdullah bin Mas'ud yang nemuin Nabi, tapi Nabi yang nemuin Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana ceritanya? Dengan pertemuan itu sehingga Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Ya. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambingnya. Kambing tuannya. Saat dia lagi ngembala kambing, ada dua orang lewat. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku nggak kenal nih dua orang nih siapa. Nah, kemudian salah satunya mengatakan kepadaku, wahai anak kecil, wahai gulam, wahai pembantu, wahai pengangon kambing, apakah engkau punya susu kambing sehingga kami bisa meminumnya? Kau berikan kepada kami. Aku menoleh, kata Abdullah bin Mas'ud, kepada salah satu orang tersebut yang wajah orang tersebut penuh dengan kewibawaan dan ketenangan dan penuh dengan cahaya. Ya. Maka aku mengatakan kepadanya, iya, aku memiliki susu. Kambing ini memiliki susu. Akan tetapi ini semua amanat, bukan milikku. Enggak mungkin aku kasih kepada kalian berdua. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjumpai Abdullah bin Mas'ud itu Nabi dengan Sayyidina Abi Bakar. Ya. Maka orang tadi, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, berikan kepadaku kambing yang belum pernah melahirkan. Kalau kambing yang belum pernah melahirkan nggak mungkin punya susu. Karena susu kambing itu keluar kalau kambingnya sudah melahirkan. Dan belum pernah hamil, kata Nabi. Ya. Dan nggak pernah melahirkan sama sekali. Dan nggak pernah keluar susu. Bawa sini. Kambing yang itu. Bawa sini. Maka aku bawain satu. Yang memang belum pernah hamil, belum pernah beranak. Ya. Tiba-tiba Nabi SAW mengusap tempat susu kambing tersebut. Buk. Kemudian berdoa Nabi SAW, tiba-tiba susu kambing tadi jadi banyak. Ya. Kambing belum pernah hamil, tiba-tiba punya susu banyak. Maka dia diperah itu susu, dan aku minum dan mereka berdua minum. Minum bareng-bareng bertiga. Setelah kami kenyang, kata Abdullah bin Mas'ud, orang tadi mengatakan, yaitu Nabi kita Muhammad mengatakan, aglis. Ya, balik lagi. Ya. Surut lagi. Susu surut lagi. Surut langsung susu. Ya, susunya langsung
kembali lagi kambing tersebut seperti tidak terjadi apa-apa. Dan di akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, aku tahu bahwa yang meminta susu denganku itu adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pun pulang dan meninggalkan aku dalam keadaan tercengang, bingung. Gimana tuh susu bisa tiba-tiba muncul? Kemudian di mulutku itu masih terasa susu yang begitu manis yang aku minum dari apa yang tadi didoakan oleh orang tadi. Nggak pernah aku merasakan susu lebih nikmat daripada susu yang aku minum tadi. Dan yang lebih mengherankan aku adalah ucapan Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad saat mengusap susu kambing tadi. Kok jadi apa? Jadi bisa begitu, dia bingung sekali ini Abdullah bin Mas'ud. Begitu aku sadar ya dari ketercenganganku, dari keherananku, aku bergegas membawa kambingku ke Makkah dan aku pulangkan kepada pemiliknya. Ya, kemudian aku mencari dua orang tersebut. Nah, sampai aku capek dan tidak aku temui mereka berdua kecuali setelah 2 hari. Nah, maka aku meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan aku dari ucapan yang aku dengar waktu dia doa kepada susu kambing. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan masuk Islam dulu. Maka dia masuk Islam, kemudian diusaplah oleh Nabi kepala Abdullah bin Mas'ud seraya mengatakan, sesungguhnya engkau adalah anak kecil yang terpelajar. Ya, anak kecil yang terpelajar. Inilah kisah masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud alaihi ridwanullah. Setelah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, beliau selalu melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak pernah jauh dari Nabi, selalu deketin Nabi SAW. Nggak pernah ninggalin majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu berdiri di pintu rumahnya Nabi. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya, gerak-geriknya, ketenangannya, sehingga banyak orang mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari keluarga. Maka nanti insyaallah esok hari kita akan teruskan kisah Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau adalah sosok manusia yang banyak memiliki kejadian-kejadian penting dalam keislaman, dalam Islam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya syahr mubarak karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua dan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.